Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iska Elhamida Purba dengan admin channel 024024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yaitu timbul dan hapusnya hutang pajak serta penagihan pajak. Yang terhormat kepada dosen pengampu perpajakan 1 yaitu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI dengan Miss Aninda Puji Adila, MAK. Di sini saya akan membahas ketiga topik, yaitu yang pertama timbulnya hutang pajak, yang kedua hapusnya hutang pajak, serta penagihan pajak. Yang pertama saya akan membahas latar belakangnya. Indonesia merupakan negara yang mewajibkan warganya untuk membayar pajak. Mengenai timbulnya hutang pajak, terdapat perbedaan pendapat atau persepsi di kalangan ahli hukum pajak karena sudut pandang yang telah dijadikan sebagai pokok bahasa yang berbeda pula. Perbedaan pendapat atau persepsi ini mengenai timbulnya hutang pajak dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum pajak yang berada pada tataran doktrin di kalangan ahli hukum pajak, sepanjang pendapat tersebut diterima sebagai suatu perkembangan positif di bidang perpajakan. Yang pertama itu timbulnya hutang pajak. Menurut resmi 2008, ada dua ajaran yang mengatur timbulnya hutang pajak, yaitu saat pengakuan adanya hutang pajak terbagi dengan yang pertama itu ajaran formil. Ajaran formil ini merupakan hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Fiskus ini bisa diartikan sebagai pegawai atau pejabat pemerintah, sehingga jika belum ada surat ketetapan pajak, maka berarti belum timbul hutang pajak. Yang kedua itu ajaran material. Hutang pajak timbul karena adanya undang-undang, misalnya seorang dikenai pajak karena adanya suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system. Surat ketetapan pajak dalam ajaran ini tidak menimbulkan hutang pajak, hanya menentukan dan menetapkan besarnya pajak yang telah diberikan. Yang berikutnya itu hapusnya hutang pajak. Menurut Swandi, hutang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu di pembayaran. Pembayaran pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan menggunakan surat setoran pajak. Pajak ini dapat dibayarkan langsung kepada kantor kas negara, kantor pos, dan biro atau di bank persepsi. Yang kedua ada kompensasi. Kompensasi ini bisa disebut sebagai terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan tertentu, kelebihan pembayaran pajak. Nah, jumlah kelebihan pajak dapat dikompensasikan pada masa atau tahun pajak berikutnya maupun dikompensasikan dengan pajak lainnya yang tetap. Yang ketiga itu ada daluarsa. Daluarsa ini dapat diartikan sebagai daluarsa tagihan. Hal ini memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun Fiskus, maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. Yang keempat itu ada penghapusan hutang. Ini dapat diartikan sebagai utang pajak dilakukan karena kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan. Misalnya nih, si wajib pajak dapat dikatakan bangkrut oleh pihak-pihak berwenang, jadi dia tidak perlu membayarkan pajaknya. Yang kelima itu ada pembebasan. Utang pajak dapat berakhir dalam arti yang semestinya tetap karena tidak ditiadakan. Pembebasan pajak ini biasanya dilakukan berkaitan dengan pemerintah, misalnya dalam rangka meningkatkan penanaman modal. Nah, biasanya pemerintah ini menerapkan pembebasan pajak dan dapat disahkan oleh pihak-pihak berwenang. Dan ini biasanya berlaku pada wilayah-wilayah. Yang berikutnya yaitu penagihan pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, ini perlu diketahui dan dipahami beberapa pengertian yang ditetapkan dalam undang-undang, antara lain yaitu di penanggung jawab. Penanggung jawab merupakan orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban pajak menurut peraturan perundang-undangan pajak.
Berikutnya itu ada di penagihan pajak, merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan atau memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, dan apabila tidak kunjung dibayar, baru dapat mengambil tindakan penyitaan barang. Yang berikut adalah biaya penagihan pajak. Merupakan biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah atau penyitaan, pengumpulan lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan lain-lain sehubungan dengan penagihan pajak. Yang berikutnya yaitu ada di surat paksa. Surat paksa ini merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, dan memiliki kekuatan eksekutornya dan kedudukannya sama dengan putusan hakim pengadilan yang punya kekuatan atau kekuasaan hukum tetap. Yang berikutnya itu ada jurusita pajak. Yang ini merupakan pelaksanaan tindakan atau penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan surat paksa atau penyitaan. Yang berikutnya ada lelang. Lelang ini merupakan setiap penjualan barang di muka umum dengan cara pengumpulan warga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Ini biasanya setelah dilelang dan dapat dibayarkan sesuai dengan pajak yang terutang. Yang berikutnya itu pencegahan. Nah, yang berikutnya itu pencegahan. Pencegahan ini merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Misalnya pencegahan ini dilakukan terhadap penanggung pajak yang sekurang-kurangnya memiliki hutang pajak 100 juta. Ini paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang. Yang terakhir itu di penyederaan. Penyederaan ini merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dan menempatkannya di tempat tertentu untuk utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta dan dapat digerakkan atau tidak menemukan itikat baiknya dapat melunasi hutang pajaknya. Surat paksa sekurang-kurangnya harus meliputi yang pertama itu nama wajib pajak, yang kedua dasar penagihan, yang ketiga besarnya hutang pajak, yang keempat perintah untuk membayar. Nah, kemudian surat paksa diterbitkan apabila penanggung jawab tidak dapat melunasi hutang pajak dan kepadanya sudah terlebih dahulu diterbitkan surat teguran atau surat peringatan namun tidak kunjung membayar pajak tersebut. Nah, kesimpulan dari materi saya kali ini yaitu pajak merupakan suatu hal yang perlu dipahami. Hukum pajak yaitu hukum yang membahas tentang aturan-aturan dan pajak yang membahas tentang pungutan dan iuran. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang utama. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara, baik yang berkewajiban untuk membayarnya berdasarkan aturan dan tata cara yang tertentu. Dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada suatu negara yang terhutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik bagi kemakmuran rakyat. Yang artinya pajak ini bertujuan untuk membayar pengeluaran negara dan hasil pembelajaran negara ini digunakan untuk keadilan dan kemakmuran rakyat. Demikian materi yang saya paparkan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.